Assalamualaikum teman-teman. Pada video ini kita akan melakukan suatu eksperimen, yaitu eksperimen korosi pada besi. Korosi. Apa itu? Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Tujuan dari eksperimen ini yaitu menganalisis proses terjadinya korosi. Dan berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu 5 gelas plastik, alat penanda, 5 buah gelang karet, 5 lembar plastik, gunting, sendok, 5 buah paku, cairan bakeling atau pemutih, minyak kelapa, cuka, air hangat, air mineral, dan garam dapur. Langkah pertama yaitu siapkan 1 buah gelas plastik, isi dengan air mineral sebanyak 100 ml. Berikan tanda pada gelas agar nantinya tidak tertukar. Masukkan 1 buah paku, tutup dengan plastik dan karet gelang. Pada gelas kedua berisikan air hangat sebanyak 100 ml. Masukkan paku, berikan tanda pada gelas, lalu tutup gelas dengan menggunakan plastik dan karet gelang. Pada gelas ketiga berisikan minyak kelapa sebanyak 100 ml. Masukkan paku, tandai gelas, lalu tutup gelas. Lakukan hal yang sama pada cairan cuka, cairan pemutih atau bakeling, larutan garam. Pada larutan garam masukkan 1 sendok garam dan 1 gelas air. Aduk hingga semua garam larut, lalu masukkan paku. Diamkan semua cairan selama 5 hari, lalu lihat perubahannya dari hari ke hari. Di hari yang pertama, kita bisa melihat pada cairan air mineral dan air hangat warnanya mulai berubah. Pada cairan cuka tidak terjadi perubahan. Pada cairan pemutih atau bakeling, pakunya mulai berkarat dan warna airnya keruh. Pada cairan minyak tidak terjadi perubahan. Dan pada larutan garam terjadi sedikit perubahan. Di hari yang kedua, pada cairan air mineral dan air hangat, airnya semakin keruh dan pakunya semakin berkarat. Pada cairan cuka tidak terjadi perubahan. Pada cairan pemutih atau bakeling, pakunya semakin berkarat dan airnya semakin keruh. Pada cairan minyak tidak terjadi perubahan. Pada larutan garam tidak terjadi perubahan, kondisinya masih sama dengan hari yang pertama. Di hari yang ketiga, pada cairan air mineral dan air hangat, belum terjadi perubahan jika dibandingkan dengan hari yang kedua. Pada cairan cuka tidak terjadi perubahan. Pada cairan pemutih atau bakeling, pakunya semakin berkarat dan airnya semakin keruh. Pada cairan minyak tidak terjadi perubahan. Dan pada larutan air garam, kondisinya masih sama dengan hari yang kedua. Di hari yang keempat, pada cairan air mineral dan air hangat, pakunya semakin berkarat dan airnya semakin keruh. Pada cairan cuka tidak terjadi perubahan. Pada cairan pemutih atau bakeling, airnya semakin keruh dan pakunya semakin berkarat. Di sini gelasnya saya sudah goyang-goyangkan, jadi maaf pakunya tidak terlihat. Pada cairan minyak tidak terjadi perubahan. Pada larutan garam, pakunya semakin berkarat. Di hari kelima, pada cairan air mineral, airnya keruh dan pakunya berkarat. Pada cairan air hangat, kondisi pakunya sama dengan paku yang terendam dengan air mineral.
Pada cairan cuka, warnanya sedikit berubah dan pakunya sedikit berkarat. Pada cairan pemutih atau Baiklin, pakunya sangat berkarat dan airnya sangat keruh. Pada cairan minyak, kondisi pakunya tidak berubah sama sekali dari hari pertama sampai hari kelima. Pada larutan garam, pakunya berkarat dan airnya sedikit keruh. Bisa kita lihat, perkaratan yang paling parah terjadi pada paku yang direndam dengan Baiklin atau cairan pemutih. Tekstur paku juga berubah menjadi rapuh dan mudah patah. Pada gelas manakah yang terjadi perkaratan? Perkaratan terjadi pada gelas yang berisikan cairan air mineral, air hangat, cuka, tapi pada cuka perkaratannya sangat sedikit, Baiklin, dan larutan garam. Pada gelas manakah yang tidak terjadi perkaratan? Gelas yang tidak terjadi perkaratan berada pada gelas yang berisikan cairan minyak. Apakah paku di gelas yang tidak terjadi perkaratan terdapat oksigen dan air? Jawabannya tidak, karena perkaratan hanya terjadi jika terdapat kandungan air dan oksigen. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari eksperimen tersebut yaitu paku yang tidak mengalami korosi terjadi pada paku yang berada pada gelas yang berisikan cairan minyak goreng. Hal ini bisa terjadi karena tidak ada kontak langsung antara oksigen dan air. Nah, itulah tadi video eksperimen korosi pada besi. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Saya Rizky Marwa Ayu dari kelas 12 MIPA 5 undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!